Ya, jadi kita mulai dulu dari absces. Oke ya. Jadi, ya karena ini semua kompetensi bukan yang kompetensi 4, jadi saya akan cukup, membahas secara cepat saja ya. Tapi cepat, tapi kalian harus tahu maksudnya ya. Jadi yang inti adalah selalu, bukan di tata laksana, tapi bagaimana menentukan diagnosis ya. Jadi abses paru ini adalah suatu proses infeksi paru supuratif yang menimbulkan destruksi dari parenkim dengan pembentukan satu atau lebih kavitas yang mengandung pus sehingga membentuk gambaran radiologis air fluid level. Jadi nanti saya kasih lihat sebentar bagaimana maksudnya air fluid level ya. Jadi abses paru itu dibagi atas dua, ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer itu biasanya terjadi akibat pneumonia aspirasi atau dari bronkogenik ya, penularannya secara bronkogenik. Sedangkan yang abses paru sekunder biasanya ada infeksi abses dari daerah lain ya yang menjalar hingga ke paru sehingga terjadilah juga abses paru. Itu yang sekunder. Jadi primer murni dari paru sendiri. Kalau sekunder ya berasal dari tempat lain, kemudian dia masuk secara hematogen dari darah atau secara limfogen dari pembuluh limfe atau yang langsung percontuitatum itu masuk langsung ke paru sehingga bisa menyebabkan terjadinya abses juga di paru. Nah, ini adalah 4 faktor risiko utama bagaimana terjadinya seseorang dengan abses paru. Yang paling sering adalah karena aspirasi dari sekret orofaring, kemudian proses neurologis ya, kemudian ada defek pada usofagus, dan yang terakhir adalah faktor risikonya pada pasien-pasien yang menjalani intubasi karena mudah terjadi pneumonia aspirasi. Ya, jadi ini adalah faktor-faktor risiko semuanya ya. Pertama adalah penyakit adanya aspirasi dari makanan ya. Jadi memang karena makanan selalu kita ketahui adalah rata-rata adalah kuman anaerob. Jadi ketika dia terjadi aspirasi dari regurgitasi dari aliran makan masuk ke dalam paru-paru, maka kuman anaerob ini akan menyebabkan terjadinya abses. Kemudian adanya ini penyakit gigi dan gusi ya, karena kita tahu juga penyakit gigi sering terjadi kuman-kuman anaerob ya, gitu. Kemudian adanya obstruksi jalan napas, adanya bronkiektasis, adanya infak paru, fibrokistik, sindrom disfungsi silia, sequester paru, dan gangguan imunitas atau gangguan sindrom defisiensi imunitas, dan adanya pneumonia emboli itu juga menjadi faktor risiko terjadinya abses pada paru. Nah, etiologi kita tahu ya, ada primer, ada sekunder ya. Sebagian besar yang abses paru primer disebabkan oleh kuman anaerob ya yang terdapat di daerah orofaring. Kuman penyebabnya polimikroba dengan predominan kuman anaerob seperti Peptostreptococcus, Prevotella, Fusobacterium ya. Sedangkan yang sekunder biasanya dari daerah lain itu biasanya disebabkan karena Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, dan Haemophilus influenza. Ini adalah patogenesisnya ya, ini penting untuk kalian hafal ya kenapa bagaimana terjadinya abses pada paru. Jadi abses paru paling sering terjadi akibat adanya aspirasi kuman dari saluran napas bagian atas. Nah, kuman yang seharusnya tidak masuk ke dalam paru-paru ini akhirnya masuk, teraspirasi ke dalam paru-paru dan paling sering masuk ke dalam paru kanan. Karena kita tahu dari segi anatomi apapun benda asing itu bisa lempang langsung masuk sisi sebelah kanan karena dia bentuknya, letaknya lebih lurus ya dibanding yang sebelah kiri. Kemudian abses karena aspirasi dimulai dari suatu infeksi pada lokal bronkus, kemudian atau masuk menjadi bronchiolus. Nah, dari pembuluh darah lokal ini akan terjadi trombosis yang menyebabkan terjadinya nekrosis dan likuifikasi, sehingga akan menyebabkan jaringan granulasi nekrosis, sehingga menyebabkan terjadinya kavitas. Ya, jadi seperti pasien TB dia membentuk kavitas. Dan tetapi bedanya karena dia ada jaringan supuratif, maka akan terlihat debris dan terbentuklah air fluid level ini.
ya. Bagaimana mendiagnosisnya? Ya pertama anamnesis biasanya ada gejala-gejala klinisnya itu gejala yang akut maupun yang kronik. Jadi karena dia adalah infeksi biasanya ada gejala-gejala prodromal seperti demam, sesak, malaise, anoreksia, malas makan ya, berat badan yang menurun, kemudian ada batuk-batuk dan sputum kental yang berbau busuk. Nah, itu biasa khasnya ya karena lebih berbau, bau banget dia punya sputum karena ada pus di dalam paru-parunya. Nah, apalagi gejala yang paling sering bisa menyebabkan batuk darah, nyeri dada, dan bahkan kalau pecah ruptur ya bisa jadi sianosis. Pemeriksaan fisik biasanya normal, tidak ditemui kelainan. Jadi kalau misalnya sudah terdapat pneumonia, atelektasis, dan efusi pleura, maka biasanya terdapat longki, ya, saluran napas yang menurun, dan lain-lain. Bisa didapatkan bunyi napas tambahan aforik ya. Jadi memang pada pemeriksaan fisik untuk abses paru ini tidak sehas dengan penyakit-penyakit yang lain karena susah untuk ditemukan. Makanya butuh pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosa abses paru. Ya. Jadi gambaran khasnya pada pemeriksaan penunjang adalah terdapat kavitas berbentuk oval dan bulat dengan dinding tebal ya. Jadi dia lebih tebal jadi kalau biasanya ada nanti dibilang aspergilloma ya, fungus ball itu dindingnya tipis, bulat kavitasnya dindingnya tipis dan tidak ada air fluid level ya, biasanya seperti itu. Nah, kalau ada gambaran air fluid level dengan dinding yang tebal, maka kemungkinannya itu adalah abses paru. Pada pemeriksaan mikrobiologis biasanya bisa dilakukan pewarnaan gram sputum ya, kemudian biarkan kuman anaerob, terus dilakukan aspirat transtracheal ya, ini dokter spesialis khusus nih yang lakukan pemeriksaan dari cairan pleura kalau sudah ada terjadi emphysema. Kemudian aspirasi paru percutaneous dengan panduan CT scan, USG maupun fluoroskopi. Diagnosa banding karsinoma bronkus dengan kavitas, TB paru dengan infeksi jamur ya, bula paru yang terinfeksi dengan suatu batas permukaan cairan, kista paru yang terinfeksi, emphysema terlokalisir, hematoma paru, sekuester paru. Terapi biasanya kita berikan antibiotik dan drainase ya, tapi itu pun juga biasanya antibiotik memerlukan waktu 1-3 bulan. Jadi lama biasanya dikasih antibiotiknya karena itu bisa menyebabkan kekambuhan yang berulang ya. Dan biasanya kita memilih golongan antibiotik kombinasi ya, cefalosporin dengan cefalosporin dengan kuman anaerob ya, atau fluoroquinolone dengan kuman anaerob. Yang anaerob biasanya kita pilih clindamycin atau metronidazole, tapi paling sering biasanya dikasih clinda. Oke ya. Selain itu kalau memang absesnya besar perlu dilakukan drainase ya. Kemudian bronkoskopi juga perlu ya, ini membutuhkan tindakan khusus di rumah sakit rujukan. Komplikasi yang sering terjadi adalah emphysema dengan atau tanpa fistel bronkopleura akibat pecahnya abses mengakibatkan tumpahnya pus ke dalam saluran napas dan mengakibatkan penyebaran infeksi yang lebih luas dan bahkan dapat akibat terjadinya asfiksia. Jadi yang kita takut kalau selalu ada abses adalah selalu ruptur. Jadi kalau ruptur itu absesnya pecah, pusnya maka bisa menjalar kemana-mana. Pus yang menjalar ini bisa menjadi sumber infeksi lagi dan bisa membuat infeksi yang lebih luas. Ya, hati-hati. Nah, ini fotonya ini ya, ini adalah tunjukkan bahwa ini adalah abses yang besar ya. Ini ada, kalian bisa lihat ada garis lurus, Dek. Ini paru ya. Ini garis lurus. Nah, ini adalah absesnya ini. Jadi ini adalah abses paru ya. Jadi ini ada dinding tebal, bulat, terus ada cairannya ya. Jadi kalau kamu mau membedakan cairan atau tidak, kalau cairan itu lurus seperti, makanya disebut air fluid level. Udara dan cairan, garis yang membandingkan udara dan cairan. Kalau
Kalau dia ada efusi pleura ya biasanya dia pasti lebih ke bawah dulu ya. Nah, kalau yang ini yang mana yang effluent level yang ini ya. Jadi kamu bisa lihat ini ada dinding yang tebal. Jadi dia seperti kavitas TB, tapi kalau kavitas TB itu dia tipis. Nah, kalau kavitasnya abses dia tebal, kemudian ada garis lurus dan dia lurus ya. Oke. Itu aja sih kalau dari abses paru. Ada yang mau ditanya? Jadi yang penting kalau abses paru kalian bisa tahu yang mana pada saat dilakukan fototoraks bagaimana itu abses ya. Kemudian kalian harus mengerti ada berapa klasifikasi primer dan sekunder, terus dengan faktor risikonya apa-apa saja dan kuman yang paling sering bisa menyebabkan terjadinya abses ya. Ini adalah gejala klinis yang tidak khas ya. Oke, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut untuk materi berikutnya ya. Yang selanjutnya adalah interstitial lung disease ya. Jadi interstitial lung disease ini sebenarnya penyakit yang jarang, kompetensi juga sampai 1 atau 2 ya, saya lupa kompetensinya ini interstitial lung disease. Jadi memang dia tidak terlalu penting untuk kalian, cuma kalian harus tahu bahwa memang oh ada ya penyakit seperti ini ya, seperti itu. Dulu saya lihat dulu kompetensinya. Ya malah 1 ya. Jadi benar ya kompetensinya adalah kompetensi 1. Jadi cukup kalian hafal mengenai patogenesis dan pengertiannya aja penyakitnya ya. Tunggu sebentar deh ya.
lung disease cuman kompetensi satu, jadi yang penting adalah per definisi, patogenesis, ya, etiologi, faktor risiko, yang begitu-begitunya aja yang kalian tahu ya. Jadi untuk menegakkan diagnosa kalian tidak perlu tahu karena memang menegakkan diagnosa penyakit interstitial lung disease ini sangat susah. Ya, jadi secara definisi disebut interstitial lung disease adalah kelompok berbagai penyakit yang melibatkan dinding alveolus, jaringan sekitar alveolus, dan jaringan penunjang lain di paru-paru. Epidemiologi, 15% penderita yang memerlukan perawatan rumah sakit adalah penderita ILD, dan 30 dari 40% ILD itu adalah fibrosis paru idiopatik. Jadi idiopatik artinya tidak dijelas penyebabnya ya. Kemudian di New Mexico sendiri, di salah satu negara bagian dari Amerika Serikat, menemukan insiden ILD adalah 31,5 per 100.000 untuk laki-laki dan 26,1 per 100.000 untuk wanita, sementara IPF mencapai 45% penderita ILD. Nah, interstisium dari paru itu terutama berasal dari jaringan ikat, ya, berhubungan mulai dari alveolus sampai hilus, dan merupakan lapisan tipis yang terletak di antara sel epitel alveolus dengan sel endotel kapiler. Lapisan ini terdiri dari berupa kolagen, elastin, retikulin, membran basalis, dan sel-sel mas, sel mesenkial, histiosit, neutrofil, eosinofil, limfosit, dan sel plasma. Jadi penyakit interstitial disease ini kita bagi berdasarkan klasifikasi klinis ada 5 ya. Ada yang berhubungan dengan penyakit vaskular kolagen ya, kolagen vascular associated, kemudian ada akibat pengaruh obat atau radiasi, kemudian primary or unclassified disease related, akibat pengaruh pekerjaan atau lingkungan, dan penyakit fibrosis idiopatik. Contohnya yang kolagen vascular disease associated itu seperti pada skleroderma, systemic lupus erythematosus, polymyositis, dermatomyositis, ya, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, primary Sjogren syndrome, ya, ini bisa menyebabkan gangguan pada paru juga. Kemudian karena penggunaan obat-obatan bisa karena obat-obatan antibiotik, nitrofurantoin, etambutol, antiaritmia, antiinflamasi, ya, netropik, dan obat-obat psikotropik, obat-obat kemoterapi ya. Kemudian untuk primary atau unclassified disease related ya seperti sarkoidosis, eosinophil granuloma, amyloidosis, limfangioleiomyomatosis. Jadi banyak sekali ya. Jadi sebenarnya ada ratusan penyakit interstitial disease, tapi ya kalau mau disebutkan semua nanti kalian tambah bingung ya. Ini yang juga yang sering ya, yang kalian juga harus tahu ya, ada bahwa penyakit akibat kerja seperti silikosis, asbestosis, talk ya, beriliosis ya. Ya, jadi patofisiologinya dimulai dengan jejas pada lapisan epitel alveolar yang mengakibatkan proses inflamasi dengan melibatkan berbagai sel-sel inflamasi dan sel efektor imun di dalam parenkim paru. Inisiasi jejas dapat melalui inhalasi ya seperti inhalasi serat mineral atau debu mineral dari pajanan pekerjaan atau lingkungan, kemudian mengalami sensitisasi antigen seperti pada hypersensitivity pneumonitis ya, terjadi pajanan lingkungan atau pada pekerjaan, kemudian melalui sirkulasi darah seperti pada penyakit vaskular kolagen, obat-obatan, IPF, dan lain-lain. Alveolitis menyebabkan perubahan struktur alveolar berupa penebalan dan fibrosis jaringan interstisial paru sehingga pada akhirnya terjadi penurunan fungsi paru karena alveoli tidak dapat melakukan pertukaran gas. Apabila jejas yang terjadi dapat dihindari atau dibatasi, maka proses inflamasi tidak akan berlanjut, kemudian terjadi proses repair dan proses deposisi kolagen serta fibrosis tidak akan terjadi. Jadi kalau dia masih bersifat sementara ya bisa segera reversible. Tapi kalau jejas terus berlanjut, maka inflamasi berlanjut terus-menerus sehingga terjadi fibroblast, deposisi kolagen, dan penyumbatan kapiler interstisial. Akibatnya maka dapat terjadi gangguan pertukaran gas dan fungsi yang bagaimana mendiagnosa melalui anamnesis ya. Jadi anamnesis biasanya ditanya pekerjaan, riwayat penyakit sebelumnya ya. Ada keluhan-keluhan pernapasan seperti batuk, nyeri dada, sesak,
paparan terhadap alergen, paparan terhadap benda-benda zat-zat tertentu ya. Pemeriksaan fisik biasa tidak ada yang khas, biasanya ada kadang wheezing ya, seperti orang-orang asma. Kemudian pada pemeriksaan penunjang biasa dilakukan pemeriksaan spirometri, fototoraks, dan CT scan. Ya, jadi saya akan memberi contoh penyakit interstisial ini terutama yang penyakit paru kerja karena ini yang sering masuk ke dalam UKM PPD. Jadi penyakit paru kerja atau pneumokoniasis adalah setiap perubahan di paru karena inhalasi debu ya, erat hubungannya dengan pekerjaan antara lain silikosis ya, silikon akibat pasir ya, kemudian asbestosis akibat asbes, bisinosis, biji besi, kolinosis, talkosis ya, talkosis bedak, kemudian siderosis ya, baja, stanosis dan lain-lain. Ini yang pertama, silikosis dapat ditemukan pada pekerja tambang, pemotong batu, pengecoran logam, dan pengemasan tepung silika. Ya. Gejala klinis, batuk-batuk kronik, dahak purulen, berulang-ulang infeksi paru saluran napas, sakit dada non-pleuritik, wheezing, ya, dyspnea, restriksi ventilasi. Obstruksi saluran napas akhirnya menyebabkan hipertensi pulmonal dan akhirnya terjadi cor pulmonale, komplikasi dan sering terinfeksi TBC. Fototoraks biasanya didapatkan gambaran X-shell ya, jadi seperti cangkang telur yang merupakan klasifikasi kelenjar limfe pada daerah hilus. Pengobatan ya diatasi hipoksianya, mengatasi gagal jantungnya, seperti pemberian digitalis, diuretik, dan membatasi garam dan inhalasi aluminium. Pencegahan menggunakan cara-cara wet drilling untuk mencegah jangan sampai terinhalasi debu konsentrasi tinggi. Ventilasi cukup masker yang efektif ya, jadi pakai masker. Biasa kan para pekerja tambang itu kan biasa dikasih masker dan biasanya mereka sih harusnya kalau di luar negeri pakainya masker N95 yang seperti ini. Kalau di Indonesia alhamdulillah sekali kalau mau pakai masker ya. Dilakukan pemeriksaan X-ray secara menyeluruh setiap tahun ya. Kemudian merubah pekerjaan apabila ada tanda-tanda silika yang ringan. Ya, yang kedua adalah asbestosis. Asbes itu adalah garam ganda asam silika yang banyak digunakan sebagai bahan bangunan. Jadi ini biasanya pada kuli-kuli bangunan sering terjadi penyakit asbestosis, merangsang secara fisik maupun kimia pada jaringan. Secara morfologi dapat terjadi fibrosis paru non-noduler, diffuse di sekitar bronchiolus terminal ya. Kemudian bisinosis ini karena debu kapas ya, jadi pada pekerja-pekerja tekstil ya mengalami keluhan seperti bronkitis kronik dan kadang ada juga wheezing. Jadi bagaimana membedakan misalnya ini dengan asma atau apa? Ya dilihat saja kalau biasanya sih kalau di UKM PPD clue-nya kalau dia bilang pekerja tekstil apa begitu mungkin maunya dia seperti ini penyakit bisinosis. Tapi kalau memang dia sudah ada riwayat asma sejak kecil ya bisa saja itu adalah memang asma karena dia alergi terhadap kapas mungkin ya. Ya terapinya sama seperti obat orang asma berarti bronchodilator dan antihistamin. Oke. Itu slide mengenai bisinosis ya, penyakit interstisial karena kompetensi 1 jadi ya paling yang penting kalian tahu definisi, apa maksudnya, itu penyakit pada apa dan apa-apa ya. Contohnya apa. Jadi makanya tata laksana, menegakkan diagnosis, saya tidak terlalu bahas pada penyakit paru interstisial ini yang satu ini. Oke, abses sudah, interstitial lung disease sudah, terakhir adalah UDM paru. Ya, jadi UDM paru itu sebenarnya adalah penyakit kegawatan ya. Jadi kalau kita punya pasien UDM paru harus kita tangani dengan cepat, harus kita rujuk dengan cepat supaya mendapatkan penanganan yang lebih baik dan supaya mortalitas bisa menurun ya. Jadi secara definisi namanya UDEM ya. UDEM berarti ada penumpukan cairan. Nah, UDEM paru berarti penumpukan cairan di jaringan paru dan alveoli. Paling sering bisa karena pompa ventrikel kiri yang tidak adekuat dan ini biasanya namanya UDEM paru kardiogenik ya. Jadi kita bagi atas 2 UDEM paru ya.
Ada udem paru kardiogenik sama ada udem paru non kardiogenik. Ya, bukan. Jadi udem paru kardiogenik ini biasanya disebabkan akibat udem paru yang tekanan hidrostatiknya tinggi akibat gangguan pada jantung ya atau gangguan pada hemodinamik. Sedangkan udem paru non kardiogenik biasanya akibat peningkatan permeabilitas, jajas paru ya, kemudian sindrom distress pernapasan akut atau ARDS. Jadi kalau kita bicara gangguan jantung yang menyebabkan sesak, maka udem paru kardiogenik. Kalau kita bicara gangguan lain selain jantung, maka udem paru non kardiogenik. Boleh kita lihat bahwa selalu kita akan bicara, kalau kita bicara udema, selalu kita bicarakan hukum Starling. Hukum Starling itu selalu ada permeabilitas, luas permukaan, tekanan hidrostatik kapiler dan intersisial, kemudian tekanan onkotik kapiler dan intersisial. Oleh karena kita melihat ada dengan rumus hukum Starling ini sangat dipengaruhi oleh ini, dan ini, maka cairan di paru-paru itu terbentuk apabila permeabilitas terhadap cairan di membran kapiler atau membran alveoli yang meningkat, tekanan hidrostatik intravaskulernya meningkat, tekanan hidrostatik alveoli yang menurun, tekanan onkotik kapiler yang menurun, dan tekanan onkotik di alveoli yang meningkat, ya. Dan permeabilitas terhadap protein di membran kapiler atau membran alveoli yang meningkat. Inilah kalau terjadi perubahan patofisiologi ini, maka pasti akan terjadi udem. Ya, jadi saya sudah jelaskan pada kuliah biomedik ya selalu bahwa udema itu selalu ingat tekanan hidrostatik, tekanan onkotik, permeabilitas kapiler, sama adanya gangguan pada aliran limfe. Ya. Nah, bagaimana kita menentukan ada suatu udem paru atau tidak. Jadi kita harus bedakan dulu ini udem parunya kardiogenik atau tanda-tanda non kardiogenik. Kalau dia curiganya ke kardiogenik, maka kita selalu menanyakan misalnya anamnesa khas-khas mengenai gangguan jantung seperti misalnya sesak bila beraktivitas, adanya otopneu. Otopneu itu berarti sesak yang membaik bila pasien enakan duduk ya. Kemudian nocturnal dyspnea ya, jadi di malam hari tiba-tiba bangun di malam hari karena sesak. Ya, itu biasanya juga PND ya, paroxysmal nocturnal dyspnea. Kemudian kalau dia non kardiogenik biasanya ada tanda-tanda infeksi inflamasi yang sebelumnya seperti pada pasien sepsis, COVID, pasien SARS, pasien flu burung ya, pneumonia. Jadi biasanya ada demam atau penggunaan obat-obatan sebelumnya atau habis transfusi sebelumnya itu harus ditanyakan pada pasien-pasien dengan curigaan udem paru. Jadi udem paru itu biasanya gejalanya pasti adalah sesak napas, yang kedua batuk hingga batuk berdarah karena kapilernya pecah ya, karena tekanan yang tinggi di alveolus dan ada meningkatkan tekanan di situ sehingga terjadi pecah pembuluh darah dan akhirnya terjadi hemoptisis. Pada pemeriksaan fisik, udem paru akan memberikan tanda auskultasi adanya rongki basah kasar dan atau mengih. Ya, bisa juga ada wheezing ya. Jadi jangan pikir selalu kalau wheezing asma. Baik pada keadaan non kardiogenik maupun kardiogenik ya. Apabila penyebabnya kardiogenik, pada pemeriksaan fisik akan memberi petunjuk adanya peningkatan tekanan hidrostatik intrakardiak seperti adanya bunyi galop S3, peningkatan DVS, adanya udema pada kedua tungkai ya. Tapi kalau penyebabnya non kardiogenik itu biasanya ditunjukkan berdasarkan kalau non kardiogenik itu biasanya ya harus dicari penyebabnya apa yang menyebabkan pasien itu mengalami udem paru itu. Seperti pada pasien ARDS, COVID ya, dia bisa jadi udem paru. Karena bagaimana gejalanya ya demam, batuk, pilek ya semua dari penyakit pneumonia.
Kemudian untuk radiologi yang paling sering adalah kalau dia kardiogenik biasanya adanya kardiomegali ya, dan redistribusi pembuluh darah paru infiltrat perihilar seperti gambaran kupu-kupu ya atau batwing, sayap kelelawar ya. Dan efusi pleura lebih mengarah ke ödem paru kardiogenik. Jadi biasa kalau ada kardiomegali, ada efusi pleura bilateral, itu biasanya kardiogenik. Tapi kalau misalnya UDM paru baru ada infiltrat di seluruh lapang paru dan tidak adanya kardiomegali atau efusi pleuranya hanya unilateral, biasanya itu adalah non kardiogenik. Nah, ini yang normal ya. Jadi kalau yang normal itu ini adalah foto toraks. Kalau kita lihat normal dia di tengah trachea, jantungnya ukurannya ini dibanding ini CTR tidak lebih dari 50%. Kemudian diafragmanya bagus ya. Kemudian pembuluh darahnya dia bagus. Nah, pada udem paru di sini kita lihat jantungnya membesar ya dan tertanam ke bawah. Ini batas jantung juga membesar. Kemudian ini arteri pulmonalisnya ini mengalami dilatasi. Ya, ini arteri pulmonalis dilatasi, ini dia lebih dari 3 mm. Jadi ini ada tanda-tanda kongesti pada vena pulmonalis. Kemudian di sini kita bisa lihat ada naik ke atas, ini namanya sefalisasi ya. Pembuluh darah artinya ini adalah tanda-tanda udem paru. Nah, ini gambaran rameh ke kanan ini yang lebih putih ini biasa disebut sebagai gambaran seperti kupu-kupu atau seperti batwing ya. Jadi seperti ini ya. Jadi di sini dia putih, di sini dia putih. Kiri kanannya sejajar ya, simetris. Itu berarti udem paru lateral ya. Nah, ini disebut sebagai pasien udem paru. Kalau ada cardio enlargement begini, biasanya ini adalah udem paru kardiogenik. Nah, apa saja sih contohnya udem paru yang non-kardiogenik? Jadi udem paru akibat non-kardiogenik adalah biasanya contohnya adalah ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Biasanya ini pada infeksi-infeksi berat ya, seperti COVID, SARS, dan lain-lain. Kemudian udem paru akibat ketinggian, HOP, high altitude, pulmonary udem ya, kemudian udem paru neurogenik, udem paru akibat leperfusi ya, akibat tindakan yang menghilangkan trombus, kemudian akibat itu langsung terjadi udem paru juga bisa sering karena perubahan tekanan intrahidrostatik secara mendadak. Kemudian udem paru reekspansi, ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang pneumotoraks atau efusi pleura yang dilakukan fungsi tiba-tiba dari kolaps parunya, kemudian dia tiba-tiba membuka, maka langsung terjadi udem paru. Jadi memang pada pasien-pasien efusi pleura, biasanya kita tidak terlalu cepat mengeluarkan cairan parunya. Jadi harus melakukannya secara bertahap-tahap supaya tidak terjadi udem paru reekspansi. Atau bisa karena overdosis dari opiat ya atau keracunan salisilat. Ini kalau di luar negeri nih keracunan salisilat ini kayak gini. Sedikit sakit kepala minum aspirin, sedikit sakit kepala aspirin lagi. Jadi bisa sampai terlalu banyak aspirin dalam satu hari akhirnya terjadi udem paru. Ya, itu juga bisa. Sama yang terakhir adalah emboli paru ya. Emboli kita tahu bisa menyebabkan trombosis, trombusnya akan menyebabkan infak dan akhirnya tekanan intravaskulernya akan tinggi, jadi akan bisa juga terjadi edema paru. Ya, ini adalah algoritmanya ya. Jadi apabila kita dapat edema paru akut, kita lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan laboratorium ya. Yang kemungkinan kardiogenik itu biasanya ada riwayat infak, ada riwayat gagal jantung, kondisi low output, S3 edema perifer, distensi vena juguler dan peningkatan enzim jantung, ada juga BNP-nya meningkat lebih dari 500 pikogram per mililiter. Kalau yang kemungkinan non kardiogenik biasanya ada riwayat infeksi paru, atau bisa saja infeksi dimanapun di tempat lain atau riwayat aspirasi. Ya, bisa saja dia karena habis tenggelam, drowning juga bisa menyebabkan udem paru. Ya,
kondisi hiperdinamik, ada leukosit tinggi, ada tanda-tanda pankreatitis atau peritonitis, dan BNP-nya biasanya kurang dari 100. Ya. Nah, ini adalah tanda-tanda kalau ini kecurigaan kita adalah non-kardiogenik. Kemudian kita lakukan pemisahan foto ronsen. Kalau dia kardiomegali, biasanya tanda-tanda khas bahwa ini adalah kardiogenik. Kalau non-kardiogenik, non-kardiomegali berarti kemungkinan dia non-kardiogenik. Bila ragu bisa dilakukan echo ya, echo. Kalau echo LVH baru ejeksi fraksi menurun berarti kardiogenik. Kalau tidak ada LVH ejeksi fraksi normal maka bukan kardiogenik ya. Kemudian kalau masih meragukan ya bisa dilakukan kateterisasi. Kalau kateterisasi biasanya nanti didapatkan tekanan baji lebih dari 18 kardiogenik, kalau kurang dari 18 non kardiogenik. Ini adalah bagaimana membedakan ini UDM paru kardiogenik atau UDM paru non kardiogenik. Tata laksana berarti kita lakukan secara dasar ya, karena ini kegawatan. Selalu perhatikan airway, breathing, circulation-nya ya, ABC-nya dulu. Bebaskan jalan napasnya. Kalau memang kadar saturasi oksigennya rendah, kita berikan suplementasi oksigen ya. Kita lakukan tirabaring. Pasien jangan terlalu banyak jalan-jalan, kemudian restriksi cairan bila diperlukan, terutama pada pasien-pasien UDM paru kardiogenik, dan jangan lupa tata laksana sesuai kausatif. Ya, kalau kardiogenik berarti kita beri tata laksana seperti gagal jantung ya, seperti diuretik, pemberian ACE inhibitor, pemberian beta blocker, dan pemberian digitalis. Kalau dia non kardiogenik, kita misalnya tangani sesuai definitifnya. Kalau karena dia tekanan yang tinggi ya berarti diberi oksigen dosis tinggi, kemudian dia diberikan tekanan yang stabil. Jadi itu biasanya yang UDM paru akibat tekanan adalah yang suka misalnya gini, panjat gunung ya. Nah, itu juga adalah UDM paru ya. Jadi dia naik ke gunung yang paling tinggi, tiba-tiba sesak di atas. Nah, itu bisa karena UDM paru pasiennya. Hati-hati ya. Ya jadi yang suka punya hobi tim pemanjat gunung ya jangan sampai nanti mengalami UDM paru akibat ketinggian. Jadi kalian juga harus menyiapkan oksigen dosis tinggi untuk bila terjadi apa-apa. Prognosis tergantung etiologi dapat kambuh berulang akibat apabila kondisi yang menyertai merupakan kondisi kronik dan tidak berulang apabila kondisi yang menyertai dapat dihilangkan. Contohnya, kalau pasien COVID sudah ditangani COVID-nya, maka UDM parunya akan hilang. Ya, ARDS sudah tertangani, akhirnya UDM parunya akan hilang. Nah, tapi kalau misalnya kalau orang CHF, gagal jantung, kan itu adalah kondisi kronik, tidak mungkin dihilangkan gangguan kondisi gagal jantungnya, maka biasanya pasti akan berulang bisa saja UDM parunya. UDM paru non kardiogenik memiliki angka mortalitas yang tinggi ya. Jadi kita ketahui bahwa kalau yang non kardiogenik kalau terjadi UDM paru berarti adalah UDM paru yang sekunder biasanya kan. Kalau yang bukan penanganannya harus mengobati prinsip dasarnya dan ini biasanya angka mortalitas cukup tinggi. Oke, mungkin itu saja kuliah saya hari ini karena tinggal 3 yang kita belum bahas. Jadi mungkin ada yang mau ditanya, silakan. Tapi dok, Iya silakan. Kenapa? mohon maaf sebelumnya dok. Jika diizinkan dok, apakah kami bisa meminta PPT-nya sebagai bahan belajar dok? Tapi dok. Oh iya nanti saya kasih. Tapi dok, terima kasih dok. Ada yang mau ditanya, Dek? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanya, saya akhiri kuliah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dok. Tapi dok, terima kasih banyak dok.